Shalom. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, di pagi ini saya mau menyampaikan tentang tema kita di bulan ini ya. Yaitu tentang the chosen generation itu ya. Mari sama-sama kita buka ayatnya di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya. Di situ ada bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa itu. Nah, kalau merujuk dari teks itu, maka ada beberapa petunjuk bagi kita, harus seperti apa sikap kita sebagai generasi yang terpilih. Nah, ini yang ditunjukkan kepada kita Bapak Ibu. Kita itu harus menyadari dengan baik identitas kita itu ya. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Ini semua gelar-gelar kita dalam Tuhan, identitas kita yang mulia. Biasanya atau pada umumnya seperti ini ya. Orang mendapatkan gelarnya atau identitasnya itu berdasarkan jasa-jasanya atau berdasarkan perbuatannya itu ya. Ada Soekarno, Bapak siapa itu disebut proklamator ya. Bapak Pembangunan Soeharto, lalu Bapak Pluralisme Gus Dur. Itu karena ide-ide mereka dan perjuangan mereka. Sehingga gelar-gelar itu atau identitas itu disematkan kepada mereka. Tapi berbeda sekali dengan kita Bapak Ibu. Ini yang kita harus sadari bahwa identitas yang sangat mulia ini kita dapat hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10, Petrus berkata seperti ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Semata-mata kemurahan Allah, semata-mata karena belas kasihan Allah kepada kita. Dan identitas ini kita harus pahami, bukan karena jasa, bukan karena baiknya kita, bukan karena benarnya kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Alkitab berkata semua karena belas kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus pahami ini dengan sebaik-baiknya supaya terhindar dari dua hal ini ya. Terhindar dari ini yang pertama itu. Terhindar dari namanya sikap arogansi. Di sini saya memberikan beberapa contoh sikap arogansi ya. Ada orang Israel di situ. Saya tidak sedang mengajak saudara membenci orang Israel. Amin. Kita dilarang untuk mengutuki bangsa Israel. Itu ajaran Alkitab. Tetapi memang saudara, kita melihat bahwa sebagian, tentu tidak semua, karena merasa mereka inilah bangsa yang terpilih, imam-imamnya Tuhan sendiri. Mereka merasa lebih benar daripada orang lain sehingga timbul sikap arogansi itu. Merasa mereka yang terhebat, yang terbenar, yang tersuci. Akhirnya memandang rendah bangsa-bangsa lain. Di zaman Tuhan Yesus, bangsa-bangsa lain itu hanya dilihat seperti anjing. Bangsa yang najis. Saudara mungkin masih ingat cerita ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang perempuan itu kan. Lalu Tuhan Yesus berkata tidak layak memberikan roti kepada anjing. Apakah dia berkata bahwa perempuan ini anjing? Bukan itu maksudnya yang pertama. Ada ujian iman di situ. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada kita setiap orang mau mengalami Tuhan. Jawaban Tuhan, lawatan Tuhan butuh iman. Amin. Itu yang sedang diajarkan kepada murid-murid. Dan diajarkan kepada kita semua. Dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam apa saja harus ada iman dalam hidup kita. Tetapi yang kedua yang diajarkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan murid-muridnya, hei engkau yang menganggap orang ini hanya sebagai anjing. Anjing ini pun dapat belas kasihan dari Allah. Amin.
Yang kamu anggap tidak berarti itu loh. Yang kamu anggap najis itu loh, dikasih oleh Allah. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi memang ada sifat arogan itu, bahkan sampai saat ini. Sekali lagi tidak semua ya, sebagian. Saudara mungkin buka YouTube dan melihat ada biarawati itulah yang diludahi. Pernah lihat YouTube itu? Lalu ada orang syarah di Israel, orang Kristen yang sedang bawa salib itu, lalu kemudian diludahi. Karena begitulah sifat arogan, merasa mereka lebih benar, lebih suci, dan menganggap rendah orang lain. Di situ juga ada Mas Adolf, ya, dan nasinya. Ya, mereka itu sangat bangga dengan ras Aryanya. Mereka sangat mengagungkan ras itu sehingga menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Dan mungkin juga di sebelahnya itu, kita merasa dari keturunan dari seseorang yang dianggap mulia. Jangan-jangan Pak James ini setelah selidiki dari keturunan, ternyata dia adalah keturunan langsung dari Rasul Petrus. Wow. Jadi itu bisa membuat satu kebanggaan. Saya beda ini. Nah, kalau kita tidak paham dengan baik, kita akan timbul sifat-sifat seperti ini, betul kan? Dan saudara bisa melihat itu di masyarakat. Sifat-sifat yang arogans karena mereka merasa terbaik. Tapi Alkitab berkata semua kita terima bukan karena jasa, bukan karena kebenaran, tapi belas kasihan Allah. Petrus berkata, kamu dahulu bukan umat Allah. Kamu dulu tidak dikasihaninya. Kamu dahulu. Jadi kita bukan siapa-siapa artinya itu. Jangan sampai kita seperti cerita gembel itu ya. Yang dikasihani oleh raja akhirnya menjadi putra raja. Lalu setelah menjadi putra raja, melihat gembel-gembel lain, dihinanya gembel-gembel lain. Dianiayanya gembel-gembel lain, lupa kalau dirinya dulu juga gembel. Itu masalah itu. Hanya belas kasihan Tuhan. Amin. Sadarilah itu. Supaya terhindar dari sikap yang arogan seperti ini. Tetapi juga supaya terhindar dari ini. Terhindar dari namanya citra diri yang buruk. Citra diri itu adalah cara pandang terhadap diri kita sendiri. Citra diri yang buruk adalah cara pandang yang buruk terhadap diri kita sendiri. Kebetulan saya pernah buat tulisan ini, tulisan kecil ya. Dan coba menyelidiki penyebab citra diri yang buruk itu tentu banyak. Saya cuma menyebutkan beberapa di sini. Bagaimana orang memperlakukan kita di masa lalu ya. Kalau orang lain melakukan kita hal-hal buruk kepada kita, ya kita bisa melihat diri kita dengan cara yang buruk. Bagaimana lingkungan menilai kita dengan cara-cara yang buruk. Memberikan nilai-nilai yang buruk. Sebutan-sebutan yang buruk. Dasar you goblok. Dasar you bego. Dasar you doer, apa macam-macam ya. Lalu itu yang terpatri dalam pikiran kita, ya saya buruk, tidak ada harganya. Itulah penilaian masyarakat terhadap saya. Ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan di masa lalu. Mungkin ada hal-hal yang sangat memalukan yang kita lakukan masa lalu. Dosa-dosa yang sangat besar, yang sangat memalukan ya. Mungkin kita pernah memperkosa seseorang dan satu desa tahu bahwa kita inilah pemerkosa. Bahkan di kampung saya itu ada orang yang memperkosa. Bukan manusia. Apa itu? Bebek. Ada, itu kan sangat memalukan. Apalagi orang kampung semua tahu. Itu sangat memalukan. Menghancurkan jiwanya. Kita sudah membuat malu keluarga bapak kita, ibu kita di rumah. Dengan banyak kesalahan-kesalahan. Mungkin kita pernah jadi perampok, pencuri, pembunuh. Dan dosa-dosa yang sangat memalukan di masyarakat. Jadi sekarang kita terpuruk dengan masa lalu kita itu. Mungkin kita juga adalah di latar belakang keluarga yang miskin, tak berpendidikan dan lain-lain. Yang membuat kita melihat diri kita ini dengan cara yang buruk. Dan akhirnya kita minder, berkecil hati. Tidak mungkin kita menjadi saksi Tuhan dengan spirit dan keadaan jiwa seperti ini. Apalagi kita di sini hanyalah orang-orang yang minoritas. Sudah minoritas, kecil hati, minderan lagi ya. Jadi bagaimana kita bisa jadi saksi? Tidak mungkin. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita seperti ini. Kita kembali ke ayat tadi. Perhatikan kata tetapi besar di situ. Tetapi ya, kalian adalah bangsa yang terpilih,
imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Kata tetapi itu penting sekali untuk menunjukkan tekanan. Rasul Petrus menekankan tentang itu, karena ada konteks ayat sebelumnya, 6 dan 7, itu berbicara tentang ada dua kelompok orang. Satu kelompok berbicara tentang orang yang menolak Yesus. Tapi satu kelompok lagi adalah orang yang menerima Yesus. Dan kepada orang-orang yang menerima Yesus ini, Petrus berkata, tetapi kamu berbeda. Amin. Kamu sekarang imam, kamu sekarang kudus, kamu sekarang milik kepunyaan Allah. Tidak peduli masa lalumu seperti apa. Apa yang kamu lakukan di masa lalu, bagaimana penilaian orang terhadap kamu. Tetapi betul ketika kita menerima Yesus, kita betul menerima Dia sebagai juru selamat, kita bertobat. Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ada dalam identitas yang baru. Amin. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa. Lihatlah ini. Amin. Bahwa kita diberikan identitas yang baru oleh Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih sayangnya kepada kita. Kita harus pahami ini dengan baik. Supaya jangan terjerat kepada dua hal itu tadi. Satu, sifat arogansi. Tapi yang kedua adalah sifat yang minderan itu, citra diri yang buruk. Tapi dengan ucapan syukur kita melihat, saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Bukan berarti khotbahnya sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Nah, Alkitab mengatakan hal-hal ini kepada kita. Ini bukan semacam sugesti psikologi, tidak. Tapi kalau kita benar telah bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, telah lahir baru, ini keadaan kita di hadapan Tuhan. Maukah kita melatih ini? Sama-sama ikuti saya. Saya telah ditebus. Saya telah disucikan. Saya telah dibenarkan. Saya tidak ditolak Allah. Saya diterima. Saya bukan orang asing. Saya keluarga Allah. Saya bangsa yang terpilih. Saya imam-imam yang melayani raja. Saya bangsa yang kudus, khusus untuk Allah. Saya umat Allah. Amin. Itulah identitas saudara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sadarilah itu dengan baik. Haleluya. Sadarilah itu identitas kita. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, dari teks itu kita belajar bagaimana sikap kita sebagai orang yang generasi yang terpilih adalah kita harus hidupi panggilan kita. Dipilih karena ada panggilan hidup. Apa panggilan hidupnya? Pertama itu adalah panggilan hidup suci. Sama-sama katakan, panggilan hidup suci. Panggilan hidup kudus. Ya. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang itu. Memilih kita dan maksud membawa kita keluar dari kegelapan lalu masuk dalam terangnya yang gemilang, itu panggilan hidup suci. Amin. Kita dipilih. Kita dipilih karena kita dipanggil untuk hidup suci, itu panggilan kita. Amin. Nah saudara, kita lihat dulu latar belakang dari keadaan jemaat yang Rasul Petrus tulis surat itu ya. Di dalam 1 Petrus, bahwa keadaan mereka atau situasi jemaat di situ, mereka di tengah lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan itu. Dari mana kita tahu? 1 Petrus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jadi jemaat itu ada di lingkungan masyarakat yang sangat maksiat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Petrus mengingatkan ya. Ingat,
Meskipun kamu ada dalam situasi itu, ingat panggilanmu. Amin. Kamu dipanggil untuk hidup suci. Jangan mengikuti mereka. Haleluya. Ada orang berkata, Pak, saya bisa hidup suci, saya tidak selingkuh loh Pak. Buktinya 6 bulan di pulau itu, saya tidak selingkuh sama sekali. Ya, Anda tidak selingkuh karena di pulau itu tidak ada wanita. Ya, oh enggak ada wanita Pak. Ya, you tak selingkuh, memang di situ ada wanita. Tapi you matanya buta, nggak bisa melihat godan-godan. Enggak, mata saya bening Pak, bisa melihat. Ya memang ada wanita di sana, tapi wanita yang semuanya umur 100 tahun ke atas. You enggak tertarik. Anda Pak, itu wanita seksi semua di sana. Ya memang ada wanita-wanita seksi semua di sana, tapi you sudah tidak punya tenaga. Sudah loyo. Tidak ada gairah. Makanya you tidak selingkuh. Tapi bagaimana kalau you itu sehat? Matanya bening. Amin. Semua masih matanya bening? Cek kanan kiri. Atau sudah blur? Matanya bening. Lalu di sekitar saudara wanita-wanita seksi. Atau pria-pria seksi bagi wanita. Begitu menggoda setiap hari melihat itu. Ya. Dengan segala kemaksiatan yang ada di situ. Bisakah saudara tetap hidup suci? Tapi Petrus mengingatkan kepada kita. Amin. Apapun keadaan di sekitar kita, ingat, kamu dipanggil untuk hidup suci. Itu panggilan kita. Ini alasannya saudara. Kenapa kita dipanggil untuk hidup suci? Alasannya ini, menurut kitab Petrus. Pasal 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu alasannya. Dan ini sebenarnya dikutip dari Perjanjian Lama. Kalau saudara selidiki itu dari kitab Imamat yang berjejer, Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku kudus. Imamat 20 ayat 7, kuduslah kamu sebab aku kudus. Imamat 20 ayat 6, kuduslah kamu sebab aku kudus. Diulang-ulangi terus. Diulang-ulangi terus. Dan karena itu kutipan dari Perjanjian Lama, kita harus kembali kepada nuansa Perjanjian Lama. Amin. Bagaimana Allah mendidik umatnya, menyadarkan, memberikan pengertian, membuka mata mereka supaya mereka paham betapa kudusnya Allah. Allah mendidik mereka dengan cara yang begitu keras. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka diberikan Torah dan cara-cara hidup yang berbeda. Mereka diberikan aturan-aturan yang berbeda. Bahkan mereka diberikan konsekuensi yang berat. Kalau kamu berzina, you mati. Kalau kamu murtad, you mati. Kalau you tidak merayakan Sabat, you mati. Kalau you begini, you begitu, you mati. Mati, 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 mati. Betapa kerasnya. Karena Allah sedang mengajar umatnya. Allah itu kudus. Amin. Allah itu suci. Allah itu kudus. Pahamilah. Setiap orang yang memelayani Allah, Allah itu kudus. Setiap orang yang mau menyembah Allah, Allah itu kudus. Setiap orang yang mau bersekutu dengan Dia, ingatlah, sadarlah, Allah itu suci, Allah itu kudus. Amin. Itu alasannya. Dan saudara, di abad kedua itu ada penyesat namanya Marcion yang masuk ke gereja, yang menyebarkan ajaran seperti itu. Mengatakan bahwa Allah di PL itu dengan di PB itu berbeda. Nggak sama. Karena Allah PL itu adalah Allah yang bengis. Dia menceritakan seperti itu dan mengajarkan seperti itu. Sedangkan Allah di PB itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan. Jadi Allah dalam PL dengan Allah dalam PB, Perjanjian Baru, itu berbeda dan itu banyak merusak gereja pada zaman itu. Nah, kita di zaman PB banyak diajar tentang kasih karunia. Amin. Betul? Itu benar, itu Alkitabiah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu kudus. Seringnya kita hanya mengajar kasih karunia, kasih karunia.
Lama-lama kita samar tentang kekudusan Allah. Itulah banyaknya orang Kristen yang hidup menjadi antinomian tanpa hukum. Mereka percaya Yesus tapi hidup mereka jauh lebih jahat dari orang dunia ini. Karena mereka kurang paham, tidak mengerti bahwa Allah itu kudus. Saudara, Allah dalam PL dan PB itu adalah Allah yang tetap sama. Katakan amin. Yesus yang mati di atas kayu salib bukan saja menunjukkan kemurahan Allah, belas kasihan Allah, kasih karunia Allah, tetapi juga menunjukkan betapa kudusnya Allah, sehingga Yesus harus terlaknat dan mati di atas kayu salib itu. Amin. Untuk menunjukkan betapa kudusnya Allah, sehingga firman yang hidup, anak Allah sendiri, yang tak berdosa, tak bercacat, tertimpa murka Allah sendiri dan harus mati secara kutuk di sana. Yang tak berdosa dijadikan dosa, mati secara terlaknat di sana, untuk menunjukkan bukan saja kemurahan Allah kepada kita, tapi menunjukkan betapa kudusnya Allah. Amin. Jadi Allah dalam PL dan Allah dalam PB itu sama. Allah yang kudus. You dipanggil untuk hidup kudus karena Allah itu kudus. Amin. Lalu Petrus memberikan nasihat kepada kita seperti ini. Sama-sama kita baca. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Perhatikan kata 3 kali itu, segala. Artinya segala kejahatan itu jangan menyimpan dosa apapun. Amin. Jangan ada dosa yang kita sembunyikan. Kita bisa bergereja, bersekutu, tapi ada dosa yang kita simpan. Kita bisa melayani Tuhan, tapi ada dosa yang kita simpan. Kita bisa tampil religius, agama, orang yang sangat rajin dalam hal-hal yang agamawi itu. Tapi di dalam diri kita menyimpan dosa-dosa tertentu. Alkitab berkata, buanglah segala kemunafikan. Amin. Segala kejahatan juga, jangan mencintai dosa apapun. Jangan ada dosa, ini bahasa Jawa yang saya pakai ya, bukan bahasa Yunani ya. Bahasa eman-eman itu. Jangan ada dosa yang dieman-eman. Yang lain Pak saya sudah buang, tapi yang satu ini sayang sekali kalau dibuang. Masih nikmat. Itu namanya dosa apa? Eman-eman itu. Ingat itu bahasa Jawa ya. Jangan ada seperti itu, saudaraku. Buanglah segala kejahatan itu juga karena satu dosa melahirkan dosa yang lain. Perhatikan ayat terakhir, kedengkian dan fitnah. Kalau ada kedengkian di hati kita terhadap seorang, kemungkinan besar kita juga akan fitnah orang itu kan. Contoh saya benci sama Pak Sony, ini contoh ya. Lalu saya ngomong sama Pak James. Ada satu kesalahannya. Tapi karena saya begitu benci, saya ngomong sama Pak James, oh Pak Sony kesalahannya 1, 2, 3, 4, 5, jadi banyak. Karena ada dosa kebencian di situ. Dan waktu saya menceritakan, dia juga getarannya berbeda itu. Amin. Jadi melebih-lebihkan. Karena satu dosa itu bisa melahirkan dosa yang lain. Jadi Alkitab berkata segala, jangan ada kompromi apapun. Amin. Sama-sama katakan segala. Segala. Semuanya. Buanglah. Dan jangan pernah namanya menyerah dengan dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dosa itu digambarkan seperti keinginan daging yang berjuang begitu kuat melawan jiwa kita ini. Jadi you harus lawan. Jangan menyerah terhadap dosa. Ada cerita klasik gitu ya. Cerita klasik ini. Semua sudah tahu juga. Ada anak muda yang rohani itu. Dia mau pergi lalu mau naik angkot. Lalu dia berdoa seperti ini. Tuhan, jauhkanlah saya dari pencobaan. Gitu kan doanya kan. Waktu sebelum naik angkot.
Setelah dia di dalam angkot, ternyata ada wanita seksi di dalam angkot itu. Lalu doanya berubah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu sudah menyerah dia. Maksudnya seperti itu. You jangan menyerah. Karena dosa itu seperti keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwa. Lawanlah. Tentu bukan kekuatan kita. Oleh karena kasih karunia, kita bergantung dengan kuasa Roh Kudus. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita jangan nyerah dengan dosa. Amin. Jangan menyerah dengan dosa. Berjuang dalam kasih karunia Tuhan untuk kita membuang semuanya itu. Karena dosa itu begitu menggona hidup kita. Jangan menyerah. Haleluya. Kita baca sama-sama kitab 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ide untuk hidup kudus itu bukan ide manusia, itu ide Allah. Panggilan untuk hidup kudus itu bukan panggilan manusia, itu panggilan Allah. Jadi barang siapapun yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, dia menolak Allah. Amin. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itulah panggilan kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Dari kegelapan dikeluarkan untuk dimasukkan kepada terangnya yang gemilang. Dan ini panggilan kita yang kedua, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sama-sama kita baca. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa itu. Dan Petrus berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Artinya jangan seorang pun di antara kita yang hanya jadi penonton saja, terlibatlah dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa yang ada pada kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Apakah itu waktu kita? Apakah itu talenta kita, bakat kita, karunia kita, pakailah. Apakah itu kekuatan kita, pakailah. Apakah itu keuangan kita dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, pakailah. Karena memang kita dipanggil untuk melayani Dia. Kita dipanggil untuk mewartakan Dia. Kita dipanggil untuk menceritakan kabar-kabar besar daripada Tuhan. Lalu sebabnya kamu dipanggil, dipilih. Lalu sebabnya kamu dipanggil untuk dikuduskan, disucikan. Supaya apa? Kita bisa menjadi pewarta yang baik. Amin. Menjadi pemberita yang baik. Menjadi pemberita yang benar. Oleh karena kasih karunia Tuhan.